saat Indonesia melawan Irak nanti juga diliputi dengan full senyum dan happy ending. Persib Bandung dengan gagah perkasa, Maung Bandung yang memperlihatkan pagi yang indah, pagi yang cerah. Bangun tidur, minum kopi, terus kemudian scroll HP, ya. Mungkin juga teman-teman melakukan hal yang sama seperti saya, karena memang ya Indonesia dikenal oleh kaum ngopinya, kaum ngetehnya. Jadi di pagi hari itu jika tidak melakukan ritual itu kayaknya ada yang kurang. Tim nasional Indonesia, para pemainnya berdatangan. Saya melihat di akun resminya Tim Nasional Indonesia, di situ memperlihatkan video pendeknya saat pemain memasuki hotel, berdatangan memasuki hotel. Terlihat pelatih Tim Nasional Indonesia, Sintayong dengan senyum manisnya. Terus kemudian ada Sain Patinama yang kelihatan gagah perkasa. Tom Haye dengan sikap humble-nya, Ragnar Oratmangun, terus kemudian Nathan Cho. Di situ juga ada Rizky Ridho, Marcelino, dan Yakob Sayuri ya yang terlihat dalam video tersebut. Kemudian di sisi lain juga para pemain Tim Nasional Indonesia di akun pribadinya saling mengupdate. Ada Sandy Walsh dalam perjalanan, Justin Hubner dalam perjalanan, dan semoga saja semuanya hari ini bisa berkumpul. Dan tentu saja Jay Itzes nanti akan menyusul karena masih menyisakan pertandingan lagi di babak final playoff Venezia. Semoga saja tim Venezia juga bisa promosi ke Liga Serie A sehingga Jay Itzes akan mencatatkan sejarah pertama kali pemain Tim Nasional Indonesia bermain di Serie A dan menjadi pemain reguler. Semoga saja. Tentu saja apa yang diperlihatkan para pemain Tim Nasional Indonesia dengan sikap nasionalismenya ini membuat kita semua senang ya, dan berharap banyak. Hope ini ada, harapan ini ada. Semoga saja saat Indonesia melawan Irak nanti juga diliputi dengan full senyum dan happy ending. Ya, kita tidak membicarakan Tim Nasional Indonesia lebih lanjut pada kesempatan kali ini, akan tetapi saya ingin bergeser sedikit. Biarlah Tim Nasional Indonesia mempersiapkan segala sesuatunya dan memulai aktivitas latihan perdana hari ini. Kali ini kita coba akan membahas babak Championship Series Liga Indonesia. Babak Championship Series ada 4 tim dan teman-teman saya yakin juga sudah tahu semuanya ya. Ada Borneo, ada Persib Bandung, ada Bali United, dan ada Madura United. Keempat tim ini berlaga di semifinal kandang tandang dan hasilnya juga sudah kita ketahui bersama. Persib lolos ke final dan Madura juga lolos ke final. Persib lolos ke final berkat hasil agregat 4-1 di mana di kandang Bali United skor akhir 1-1 dan di kandang Persib dengan berkesudahan 3-0. Sementara itu Madura United yang agak surprise ya, karena mengalahkan Borneo yang kita kenal dalam kompetisi regulernya. Borneo sangat dominan dengan pencapaian poin melampaui atau jauh ya, melampaui di bawah tim-tim yang lain. Terus kemudian catatan produktivitas golnya juga sangat mentereng, akan tetapi dalam laga babak Championship Series ini kayaknya kurang beruntung Borneo ini. Dan melalui laga 1-0 di kandang Madura United dan 2-3 di kandang Borneo meyakinkan Madura United juga tampil di final menghadapi Persib Bandung. Di laga final leg pertama juga sangat surprise sekali. Tanpa diduga Persib Bandung dengan gagah perkasa, Maung Bandung yang memperlihatkan tajinya dengan mencukur habis Madura United, skor 3-0 untuk Persib Bandung.
Meskipun masih ada satu leg lagi nanti di kandang Madura United, akan tetapi kemenangan 3-0 membuat bobotoh, supporter Persib Bandung, manajemen sudah mulai berpesta pora. Setelah pertandingan berakhir, kita bisa melihat banyak sekali video beredar, supporter Persib Bandung merayakan kemenangan telak atas Madura. Dan di situ ada banyak sekali chants, yel-yel, terus kemudian kegembiraan diluapkan di jalan. Ya, Persib Bandung adalah salah satu tim yang besar di Indonesia, dan tentu saja kelompok supporternya juga sangat fanatis, dan itu sudah teruji dari puluhan tahun yang lalu. Bahkan ketika saya kecil sampai hari ini pun dukungan bobotoh, dukungan supporter Bandung Raya, ya, sebandung Raya ini tanpa lelah mendukung tim kesayangannya Persib Bandung. Jadi dia tanpa mendahului kehendak, karena masih ada satu leg lagi, tapi keunggulan 3-0, jika tidak ada aral yang melintang, bisa jadi hari ini atau tahun ini atau musim ini Persib Bandung menjadi juara Liga Indonesia 2023-2024. Dan ya, keren lah, hingga saat ini keren. Babak championship berjalan dengan baik. Kemudian saya ingin menyoroti berkaitan dengan penggunaan VAR, sesuatu yang membuat saya senang. Jadi selama babak championship series yang sudah mempertandingkan semifinal 4 laga, terus kemudian di babak final ada 2 laga, masih ada 2 laga lagi, 6 laga tersaji, hampir kita pastikan tidak ada sesuatu yang kontroversial, terutama dari sisi wasit. Jadi penggunaan VAR ini ya tentu saja memberikan output bagus bagi penyelenggaraan pertandingan-pertandingan selama babak championship series. Kita ketahui ada kepastian keputusan yang membuat kita semuanya, ya, apa yang dilakukan atau kinerja dari seorang wasit sangat keren dan sangat bijaksana. Saya pikir kita bisa melihat bagaimana VAR berfungsi saat Persib mendapatkan penalti di Bali, ya, terus kemudian kartu merahnya Bali juga, terus kemudian di beberapa pertandingan yang lain juga beberapa kali ada cek, ya, terhadap kejadian di lapangan, dan VAR mengkonfirmasi itu dengan baik. Sementara itu juga wasit utama menggunakan VAR sebagai support system, tool teknologi yang mampu memantapkan keputusan. Saya pikir harus kita apresiasi kehadiran VAR, ya, meskipun mungkin berbiaya mahal, akan tetapi VAR membuat proses laga pertandingan-pertandingan di babak championship series tanpa noda. Dan itu yang kita harapkan bersama. Jadi selama babak championship series kita tidak melihat isu kontroversi sedikit pun, dan lebih pada pemberitaannya adalah bagaimana permainan mereka sangat bagus, dinamis, dan ada surprise-surprise seperti perkasanya Persib Bandung, ya, dengan skor telak, padahal ini kan laga-laga krusial yang biasanya skornya tipis-tipis, tapi ini kayaknya ada anti klimaks ya, dan menyebabkan skor telak didapatkan Persib Bandung di 2 laga penting, di semifinal dan di laga final. Sekali lagi selamat untuk sementara Persib Bandung, 1 langkah lagi akan menjadi juara Liga Indonesia musim 2023-2024. Dan tentu saja VAR juga memperlihatkan fungsinya dengan baik. Kita semua senang, dan semoga saja Liga tahun depan akan menggunakan VAR, ya. Ya, ini untuk bisa memberikan penyelenggaraan kompetisi yang lebih transparan, lebih bertanggung jawab, dan akan lebih dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya menyoroti di akhir sesi ini, saya ingin menyoroti dengan perjalanan Liga Indonesia, terutama saat dipimpin oleh Pak Erick Thohir sebagai Ketua PSSI, meskipun
kewenangan utama Liga Indonesia itu juga ada di PT Liga Indonesia itu sendiri, akan tetapi PSSI tetap akan terlibat untuk dalam rangka membangun, mensupport, membuat regulasi yang mampu meningkatkan kualitas Liga Indonesia. Dengan adanya VAR, saya pikir semoga saja tahun depan itu bisa terrealisasi di semua pertandingan, sehingga pertandingan akan lebih menarik ditonton. Kemudian kalau kita bicara kualitas Liga Indonesia, saya pikir faktor utamanya jelas tetap infrastruktur, di mana stadion menjadi kata kunci penting. Dan Erick Thohir pernah mengatakan bahwa dalam programnya akan merenovasi stadion-stadion penting sebanyak sekitar 22 stadion yang akan perbaiki oleh Kementerian PUPR, dan ini merupakan gairah baru, saya pikir gairah baru dari pemerintah dalam upaya mensupport dari persepakbolaan Indonesia. Dan ketika infrastruktur sudah jadi komplit dan sebagainya, maka hal yang menarik lagi di sebuah liga tentu saja kualitas para pemain, dan isu yang beredar juga akan meningkatkan para pemain asing ya dari 6 menuju ke 8 dengan regulasi yang masih dipikirkan bersama dalam upayanya agar Liga Indonesia lebih menarik lagi untuk ditonton. Saya pikir itu sah-sah saja sebagai liga, dan memang gini, goalnya liga itu memang harus ya menarik ditonton dulu. Fungsi utama memang muaranya adalah bisa menciptakan para pemain tim nasional Indonesia yang berkualitas. Akan tetapi lebih dari itu, ya ini kan industri. Liga Indonesia bagian dari industri yang harus dikelola. Maka harus bisa menarik simpati, meningkatkan rating, dan ya ada engagement terhadap semua supporter pecinta sepak bola Indonesia yang ingin menikmati Liga Indonesia itu sendiri. Belajar dari, saya melihat itu dari Gus Ipang, menarik gitu. Gus Ipang dengan sutradara termahalnya, sutradara iklan termahal, dan kemudian juga menjadi orang yang ikut membantu salah satu kandidat pilpres dan sukses dengan segala macam jam terbangnya yang membuat persepsi dari yang biasa menjadi luar biasa. Saya pikir kita belajar dari hal tersebut. Liga Indonesia juga harus menggunakan itu sebenarnya. Artinya ketika infrastruktur sudah oke, VAR sudah ada, terus kemudian para pemain juga sudah meningkat kualitasnya, penyelenggaraannya juga menjadi lebih keren ya, maka ratingnya harusnya meningkat. Jadi harus ada bagi penyelenggara Liga Indonesia, yaitu PT Liga Indonesia, harus bisa memikirkan bagaimana meningkatkan engagement Liga Indonesia di mata para pecinta sepak bola Indonesia. Ini penting. Liga Indonesia sudah seharusnya dipersepsikan sebagai liga yang bagus ya, dan ini yang akan membuat gairah masyarakat Indonesia untuk menonton Liga Indonesia akan tinggi lagi. Kita bisa melihat basis-basis supporter yang loyal seperti Panser Birunya PSIS, Pasopatinya Persis Solo, Bobotohnya Persib Bandung, The Jack-nya Persija, terus kemudian Aremania, Boneknya Persebaya, dan masih banyak lagi basis-basis supporter di banyak daerah. Dan ini harus dinaikkan persepsinya menjadi sebuah geliat pengemasan kompetisi yang menarik, tidak hanya 2 kali 45 menit di lapangan, akan tetapi juga bisa dilihat dari di luar lapangan. Saya melihat kalau entertain artis saja bisa dikemas acara gosip-gosip yang mempunyai rating tinggi ya, silet, intens, apalagi itu acara-acara gosip ya yang ada di televisi, mosok sih sekelas turnamen besar Liga Indonesia tidak bisa dikemas dengan baik dan lebih memberikan nilai engagement tinggi di hadapan masyarakat. Jadi misalkan saja
kayak ada Egy Maulana saat menikah, itu kan bisa menjadi isu yang harus diangkat. Terus kemudian pokoknya hal-hal yang di luar pangan, para pemain yang tampan-tampan itu. Dan untuk meningkatkan exposure memang harus ada terutama broadcasting ya, broadcasting yang punya hak siar itu harus membuat banyak acara di luar dari pertandingan itu sendiri. Jadi ada pendampingan. Dulu saya masih ingat betul ada lensa olahraga, ada One Stop Football, ada Planet Football ya, dan ya itu yang kemudian membuat hari yang ditunggu. Bahkan memang dulu media tidak serapat sekarang ya. Saya ketika menginginkan informasi bola itu harus membeli tabloid bola 2 kali seminggu yang terbit di hari Selasa dan hari Jumat ya kalau nggak salah. Jadi engagement terhadap Liga Indonesia harus ditingkatkan, dan di situ saya yakin ada pakar-pakar yang bisa dimasukkan untuk bisa lebih menggairahkan sepak bola Indonesia. Tantangannya jelas secara quality dan secara entertain. Secara quality, kualitas pertandingan harus oke, yang menjadi wakil Indonesia berkancah di Asia ya, turnamen Asia Club juga harus kompetitif, dan tentu saja engagement harus dinaikkan, sehingga kita berharap Liga Indonesia pun pelan tapi pasti. Memang hari ini saya lebih senang mengikuti tim nasional Indonesia daripada Liga Indonesia, tapi harapan itu juga sah-sah saja kalau Liga Indonesia nanti juga akan ditunggu beritanya, dinantikan informasinya, dan disaksikan laga-laganya. Kemudian itu yang menjadi value tersendiri bagi Liga Indonesia untuk bisa naik level dari Asia Tenggara menuju Asia, dan kita semuanya akan mendukung perkembangan sepak bola Indonesia. Bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.